Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ibadah yang kita nanti akan menerima juga berjalan suci. Kita sudah siap, siap untuk menyenangkan hadirat Tuhan supaya berkat-berkat dan berlimpah kepada kita semua. Ini pas kata berdiri Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalimat harapan dan kasih itu yang ada dalam hati kita. Daripada kita pada saat ini, kami persilakan saudara sekalian berangkat tangan dan kita akan menghabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa untuk ada pada kita sekarang. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berkumpul di tempat ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Kita beribadah di tempat ini. Kita akan satu usia.
Tuhan sungguh besar melimpah dalam hidup kami. Kami bersama-sama mempersembahkan syukur dan terima kasih anugerah-Mu itu Tuhan. Itulah harta yang tak akan nilai yang Kau berikan kepada kami, yaitu keselamatan, penebusan segala dosa-dosa kami. Itulah satu harta yang tak ternilai yang ada dalam hati kami dan kehidupan kami, yang ada di dalam pikiran dan perasaan kami setiap saat, setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan memampukan kami untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur dalam situasi kondisi apapun juga pada saat akhir zaman ini Bapa. Terima kasih kalau kami ada di tempat ini. Inilah kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Kami ingin bersukacita di dalam Tuhan, memuji menyembah Engkau. Melalui kedua anak kami memimpin kami. Puji Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu merupakan upaya berbaru hari dan hari. Demikian juga kalau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menampilkan firman Tuhan, yang akan memimpin kami di dalam layak menerima perjamuan suci. Tuhan, kekuatan Allah Roh Kudus, hamba-Mu ini dimampukan untuk melayani pekerjaan pada pagi siang hari ini. Pemusik juga akan Kau berkati Bapa. Terima kasih segala sesuatunya siap Tuhan untuk melayani Engkau dengan hati, segenap hati, akal budi dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengaku segala kekurangan kami. Oleh sebab itu kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga sepenuhnya acara ibadah kami bisa berjamaah suci. Hamba-Hamba-Mu yang akan berjamaah suci demikian juga Engkau berkati Bapa, supaya mereka boleh mengerti dan bersyukur setiap saat. Pelayanannya adalah pelayanan yang indah di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Semuanya indah di mata Tuhan ya Bapa. Karena semuanya itu menghormat kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami, penebus segala dosa kami. Kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu dalam perlindungan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita tengok kanan kiri sekitar kita lihat wajahnya. Apakah ada yang remut, ada yang senyum gitu dan katakan kamu diberkati dan katakan semua Bapak Ibu di sini siap memuji nama Tuhan ya di sini. Baik Bapak Ibu, kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kami terima.
Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Juga yang ada di rumah pun mereka juga bisa memuji dan melalui online HP. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur bisa memuji, mempermuliakan nama bersama-sama saudara-saudara kami. Dengan kami boleh datang ini, kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah puji-pujian pada pagi hari ini yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang mana akan menguatkan kami, mengingatkan kami. Semakin hari semakin kuat walaupun keadaan seperti ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah menjadi berkat baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagialah untuk umat manusia yang mau jadi muridnya Yesus. Sebab yang berkembang sekarang itu Kristen bukan murid Yesus. Yang berkembang adalah agama Kristen yang di dalam Alkitab tidak ada kata agama Kristen itu tidak ada. Nah, agama pasti pecah. Kalau sekarang pecah Kristen. Tapi ini murid. Yesus berkata bagi seluruh bangsa di tempat ini saya membuat gereja ini menjadikan murid kalau mau, tidak mau bukan musuh saya, tapi jangan di sini. Di sini hanya menurut Yesus. Jadikan murid. Yesus bikin murid 12 saja gagal. Zaman dahulu bikin murid 12 orang saja Yesus gagal, apalagi dari Yadi. Tapi saya percaya janjinya Tuhan, saya pasti naik surga. Itulah sebabnya saya pertahankan di tempat ini hanya ada ajaran Yesus. Saya berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan Kristen. Seluruh pendeta saja mari berkumpul, kalau mau terima ajaran Tuhan Yesus, itulah namanya Kristen. Dan surga itu tempat kita. Amin. Amin tidak? Mau dia ke surga? Seluruh dunia 8 miliar kepingin surga kabeh. Tapi sementara ini Kristen banyak yang tidak bersatu. Sebab menjadi agama. Semua agama pecah, semua agama sama saja. Tapi kita adalah murid Yesus sesuai dengan perintah Yesus. Jadikan seluruh bangsa murid. Jadi saya sudah tua, umur saya sudah 84. Sewaktu-waktu dipanggil maka saya ninggali terus ya. Sampai kapanpun saya tetap ninggali ajaran Tuhan Yesus, tidak hanya di sini. Dialog dengan orang lain pun saya sampaikan dan semua banyak yang menerima. Nah, saya kira saudara mendoakan saya terus ya. Puji Tuhan, terima kasih atas doa itu bermanfaat untuk saya. Nah, demikian kami pun ingin menerima berkat firman Tuhan melalui Mas Jani. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Tunjukkan sebagai saudara. Serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba yang di atas saja. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, salam tangguh ya. Indonesia tangguh, Indonesia tunggu. Bersama-sama 1, 2, 3. Indonesia tunggu. Haleluya. Salam tangguh. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Gembala seringkali, Bapak Daryadi
mengingatkan kita bahwa kita dipanggil ya, bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dan ternyata predikat kita itu bukan hanya sekedar murid, tetapi kita juga dididik untuk menjadi hamba. Benar saudaraku? Benar ya, kita adalah murid Yesus, sekaligus kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Dan itu bukan hanya dilabelkan pada seseorang, dua orang, atau orang-orang tertentu, tetapi sesungguhnya adalah setiap orang yang mengaku atau yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah hamba Tuhan. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, gitu kan? Tadi menyanyinya di bibir saja atau sudah sampai di dalam hati saudara? Keluar dari hati, puji Tuhan. Yang namanya hamba itu batur loh. Benar saudara? Ada nggak hamba yang berani sama juragannya? Wadah Pak, saya juga hamba. Saya tak wani nih kalau juragan begitu. Iya, rata-rata pada biasanya seorang hamba pasti akan tunduk, taat, dan dia takut kepada juragannya. Ya, demikianlah kita, kalau kita punya label kita adalah hamba Allah, maka kita harusnya tunduk benar-benar kepada Tuhan. Amin. Itu semua orang Kristen harusnya memahami akan hal ini. Bukan saja mereka yang punya label jabatan pendeta, tetapi semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Ya, saya bereferensi dari peristiwanya Maria. Bunda Maria ketika dia menerima perintah untuk melahirkan Mesias, benar kan? Melalui datangnya seorang malaikat kepada Maria, "Hai Maria, berbahagialah engkau yang diberkati, karena engkau akan mengandung Roh Kudus." Ya. Nah, ketika dia terima perintah itu, saudara terkasih Tuhan Yesus, dia tidak talen dulu kepada tunangannya. Talen itu apa saudara sekalian? Rundingan. Dia tidak perlu untuk tanya jawab dulu. Panggil pada tunangannya, "Loh, sudah malaikat beri waktu pada saya 1 hari dulu. Ya, saya akan tanya pada orang tua saya." Enggak begitu saudara sekalian. Tidak. Tetapi saat itu juga, seketika itu juga, dia langsung jawab. Tidak pikir-pikir dulu, tidak direnungkan dulu, tidak tanya pada tunangannya, kok kayak piye gitu saudara sekalian. Itulah jiwa seorang hamba. Maka dia katakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu atas hidupku." Amin. Saudara sudah punya mental saudara sampai sejauh ini saudara sekalian. Berulang kali saya menyampaikan salah tangguh saudara sekalian. Oleh karena apa? Karena kita mau punya jiwa sama seperti Maria itu, supaya benar-benar kita punya salah tangguh. Bukan talenan malah sama orang lain, sama orang tuanya, tetapi seketika itu juga sesungguhnya itu adalah baturnya Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih Tuhan Yesus, maka kesempatan ini saya tertarik juga untuk bicara tentang hamba Tuhan. Masih ingat saya pakai dasi ini, namanya dasi apa? Dasi apa? Koral. Wah, masih ingat, wah luar biasa ya. Jemaat GAB Tubuh Kristus ini begitu dikandani makbulan gitu saudara. Lantas artinya apa dasi koral ini? Mengikat, inilah kekang. Begitu ini dipakai, maka dia dikekang saudara sekalian. Dikekang oleh siapa? Dikekang Roh Kudus. Oh, berarti saya dijajah sama Roh Kudus? Bukan. Sesungguhnya setiap orang yang dimerdekakan, dia adalah menjadi hamba kebenaran. Amin. Maka setiap orang Kristen, sekalipun saudara tidak memakai dasi koral ini, tetapi sesungguhnya hati saudara juga dikekang oleh Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya hati kita dikekang oleh Roh Kudus, tidak bisa kemana-mana. Inilah koral. Puji Tuhan. Saudara terkasih Tuhan Yesus, baiklah,
Kita tidak melebar ke banyak orang, tetapi saya sedikit banyak akan fokus kepada umat Tuhan yang sebenarnya mereka dipanggil untuk punya tugas yang khusus, ya. Maka biasanya orang malah memberikan label kepada mereka adalah hamba Tuhan. Sekalipun demikian, tetapi saya yakin saudara juga akan diberkati. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan yang ditampilkan, ya. Silakan ditampilkan. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Puji Tuhan. Lanjut, karena itu pendiri jemaat, kalau hari ini saat ini dipanggil pendeta gitu ya, haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, ya karena ditekan dari saudara, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ya, lanjut. Bukan peminum, ya maksudnya ini bukan peminum teh, minum kopi atau minum apa ya, tapi saudara pasti tahu ya, bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saya bersyukur setiap pagi saya disegani istri saya, saudara. Maksudnya dikayaknya sekro gitu ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau saudara membaca ayat demi ayat nanti, memang pikiran kita diarahkan kepada sosok hamba Tuhan, sosok pendeta, sosok pendiri jemaat. Namun demikian, saudara kasih Tuhan Yesus, baiklah setiap orang itu sebenarnya punya panggilan yang masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Karena sesungguhnya kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing punya tugasnya. Berbahagialah mereka yang menyerahkan diri untuk Tuhan, ini aku, pakailah aku. Dan begitu setiap orang yang diserahkan dirinya kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, maka berlakulah juga ayat-ayat yang tertulis tadi. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, ya. Seseorang yang sebenarnya memang tidak sempurna, tetapi hidupnya sepenuhnya diarahkan kepada kehendak Tuhan. Ayat demi ayat yang kita baca tadi itu menunjukkan adalah orang itu adalah orang yang sebenarnya dia tidak hidupnya dirinya lagi, tetapi yang hidup adalah Kristus, sehingga dia tidak pemarah, bukan peminum, apalagi saudara, ya, tidak sombong, cakap mengajar, itu saudara sekalian. Dan memang ini ada karunia-karunia khusus. Memang ada hal-hal yang sifatnya itu adalah sesuai dengan talentanya. Namun demikian, secara akhlak, secara mental, saudara terkasih Tuhan Yesus, secara kerohanian, pada dasarnya semua anak Tuhan itu adalah sama, yaitu Roh Kudus yang mengatur dia, sehingga dia hidup di dalam Roh, hidup di dalam Roh Kudus. Saudara terkasih Tuhan Yesus punya semangat untuk berani meninggalkan kenyamanan dunia ini, tidak hidup di dalam kedagingan, ya. Dan itu sebenarnya contoh-contoh dalam tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab itu semuanya itu mengarah kepada itu, saudara sekalian. Sekalipun Abraham orang yang kaya raya, ya, sekalipun Musa itu adalah orang yang terkenal, tetapi pada dasarnya mereka itu punya
pesan moral yang sama dalam ceritanya dia bahwa Abraham itu meninggalkan kenyamanannya demi untuk mengikuti apa menjadi perintah Tuhan. Dia tinggalkan Ur Kasdim dan dia harus menuju ke tanah di mana dia tidak tahu tempatnya itu. Dia tinggalkan kenyamanan. Musa dia tinggalkan kenyamanannya dengan Fir'aun di kerajaan Mesir, tetapi dia bergabung dengan umat Tuhan dalam derita. Dan hingga sampai saat ini cerita di Perjanjian Baru, para rasul itu nggak ada hidupnya nyaman, saudara sekalian. Percaya deh sama saya nggak bohong. Buka dibaca berulang kali kitab Perjanjian Baru, manakah para rasul yang hidupnya nyaman? Cari sampai ketemu. Saya jamin saudara tidak akan menemukan. Tetapi mereka dilatih, dididik menjadi makhluk surgawi, bukan makhluk duniawi. Amin. Hatinya, pikirannya dalam melekat kepada surga, bukan apa yang kelihatan di dunia ini. Karena yang kelihatan ini adalah sementara, tetapi yang Tuhan berkatikan adalah yang kekal. Sudah didekati? Amin. Puji Tuhan. Ya. Kemudian seorang hamba Tuhan, seorang pendiri jemaat adalah seorang yang menjadi gembala bagi domba-dombanya. Dia akan memelihara umat, utamanya imaniahnya atau rohani, dan juga kadang melebar kepada kebutuhan jasmaninya. Ya, atau pelayanan meja, istilahnya pelayanan meja kalau dalam firman Tuhan, ya, pelayanan diakonia, pelayanan yang sosial. Ya. Tetapi utamanya hamba Tuhan, seorang pendiri jemaat adalah seorang gembala cahangon, saudaraku. Nah, ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan tadi, cakap mengajar orang, cakap mengajar orang dan murah hati. Semoga saya punya kemampuan untuk cakap mengajar orang. Ya. Saya tidak tahu menurut bagaimana saudara yang mendengarkan selama ini saya mencoba mengajar saudara sekalian mentransfer ilmu, ya, memindahkan apa yang saya tahu, saya pindahkan kepada pikiran saudara sekalian. Semoga saudara bisa menerimanya dengan baik, tidak meleset. Kalau toh saudaranya bisa menerima 20% saja dan itu dijalankan, sudah luar biasa. Puji Tuhan. Oh iya Pak Dhani, ya wes nak nonton nak ngantor sesuai. Terus 20% lagi tak rumah begitu saudara-saudara. Ya, sepanjang khotbah setengah jam ternyata saudara menangkap sing tak mudeng iki kok siji mau loro kok ya. Liyane kurang mudeng gitu. Enggak apa-apa. Dah tak jamin. Saudara bawa pulang. Saudara akan diberkati. Amin. Semoga saya termasuk yang cakap mengajar saudara sekalian. Saudara berhak menilai, tidak masalah saudaraku. Ya, puji Tuhan. Dan menjadi gembala artinya memang dia adalah orang yang menuntun. Saudara pernah amal domba kambing itu? Saya yakin saudara belum pernah, ya. Karena ada tahun waktu sama saya juga belum pernah. Tetapi alangkah baiknya kalau seorang pendeta itu benar-benar mencoba untuk 1 bulan saja jadi cahangon dan bisa merasakan, bisa menghayati bagaimana sih yang namanya gembala, kan gitu saudara sekalian. Benar kan? Emangnya kalau gembala itu berangkat dengan 100 domba, pulang ketika 99, senang atau sedih? Atau biasalah mau siji tolek tunggalnya jokeh bisa ngurus ngomong gitu. Itu nggak usah diajari. Sedih itu muncul saudara sekalian. Nggak perlu ada kata-kata, oh ini ya kudunya sedih, ojo kok seneng ngono kuwi, boten sah saudara sekalian. Itu timbul dengan sendirinya. Aduh, jemaatku kok orang teko ya. Aduh, kok ada warga yang tidak setia ya. Kan begitu. Kesedihan itu hal yang wajar atau hal yang berlebihan saudara sekalian? Wajar, itulah gembala. Dan tentu saja ketika dia menggiring dombanya
Ketika ada domba yang berjalannya itu keluar dari barisan, keluar dari rombongan, dia akan pasti akan bawa seperti atau bawa apa ya gitu ya. Gitu ya. Loh. Nah, bitek gitu ya. Kalau domba itu apa saudara sekalian? Oh, domba itu suaranya dia. Maksud saya cahangannya gitu, caranya gusah itu apa ya? Gitu ya. Gitu saudara sekalian. Ya, supaya dia kembali kepada barisan. Ada dia ngeyel lagi, tarik lagi, ngeyel lagi, tarik lagi, kan begitu. Seterusnya namanya menuntun itu berarti tidak ada batas waktunya, saudara sekalian. Maka ketika saudara ketemu Bapak Pendeta Daryadi, mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun tidak ke gereja, beliau bertanya itu kan wajar tidak saudara sekalian? Loh Bu, kok gajinya kita harus suwe nih untuk tidak gereja kan gitu loh. Maka relakanlah hati saudara. Amin. Ketika kita dicintai, ketika kita diperhatikan, ketika kita dikasihi, maka sesungguhnya saudara dimuliakan. Relakanlah hati kita. Kerjasama gitu loh. Diingatkan, jadi ingat. Suatu saat tidak ingat lagi, diingatkan lagi. Begitu seterusnya. Yang namanya gembala itu begitu, saudara sekalian. Setahu saya begitu. Senajan saya tidak pernah melakukan menjadi cah angon, tetapi kalau ada yang keluar dari barisan, tentu saja dia akan tarik lagi. Dia tarik lagi. Tekun dilakukan itu berulang-ulang. Ya mungkin ada orang bosan aku, ya berangkat ke pasar, tahu-tahu dari jauh kelihatan, tuh anak dari hadiah, gede, ketok undang, ya gitu saudara. Atau kelihatan tuh ini Pak dari hadiah, langsung dilesep. Baru nyanyangan di pasar, ini kok boleh saya kira aku sekilo wae, tak ada itu. Nanti ketok gitu. Puji Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan hamba Tuhan, pendeta yang kesek saudara sekalian? Dia mengingatkan siapa? Saudara juga gembala. Ingatkan juga hamba Tuhan yang mengalami hal yang saudara merasakan. Wah, itu perlu diingatkan saudara. Saling bagi mengingatkan. Amin? Setuju? Puji Tuhan, ya. Itu yang kedua tadi. Menjadi gembala dan cakap mengajar saudaraku. Dia akan mengupayakan juga pemeliharaan iman dan juga pemeliharaan jasmani itu kalau semampunya saudara sekalian. Dan kita bersyukur karena juga ada konektor ketiga kalau nggak salah. Konektor dari hati itu adalah sosial. Ada jemaat yang perlu dibantu, perlu ditolong, maka kita upayakan untuk kita bisa bantu secara jasmani, ya. Dan kita upayakan juga ada solidaritas bagi mereka yang sakit harus rawat inap. Kita upayakan untuk kita bisa sedikit banyak membantu mereka yang sedang rawat inap. Kan begitu saudara sekalian. Amin. Yang memang nonsensi kalau kita itu berbicara tentang rohani, tetapi mata kita melihat ada orang yang menderita dan berteriak minta tolong dan kita itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Belajar mengajar tentang kasih, tetapi sesungguhnya apa yang nyata secara jasmani kita bisa membantu, tapi kita tidak membantu, itu kan pengajaran kasihnya jadi kosong saudara sekalian. Iman harus dinyatakan dengan perbuatan, harus beriman. Nah ini saudaraku. Kemudian yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus yakin ya dalam pekerjaannya sebagai hamba Tuhan dengan segala keterbatasannya. Banyak kemungkinan akan melakukan kesalahan, ya, tetapi asal tidak sengaja, saudaraku. Ya. Ada pepatah firman Tuhan bahwa tidak pernah melakukan kesalahan adalah kesalahan besar. Ada sebuah pepatah mengatakan tidak pernah melakukan kesalahan adalah kesalahan besar. Loh, maksudnya apa ya saudara sekalian? Karena memang kita dilahirkan sebagai orang yang berdosa. Kemudian setelah kita dididik bagaimana kita harus
aktif, kita bekerja, kita beraktivitas dengan segala keterbatasan kita, maka kita bertindak dengan rendah hati, saudaraku, supaya dengan demikian kita ini bisa berperan baik menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau kita diam diri, tidak beraktivitas, tidak bekerja, memang kemungkinannya dia tidak akan melakukan kesalahan. Teman saya ketika dia tempat kerja, dia bilang, Pak Dhani, maaf ini aku melakukan kesalahan, tolong aku bisa dibantu ini. Oh, gak apa-apa, langsung saja kita proses, gitu ya. Kowe salah, melakukan salah, berarti kowe yang bergawe gitu. Aku senang ngomongan Pak Dhani gitu ya. Nah, kowe ra tau kalau salah, berarti kowe ra tau yang bergawe gitu ya. Tahu maksudnya? Puji Tuhan. Karena kita bekerja, maka kemungkinan kita melakukan kesalahan. Jadi yang namanya kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena di saat itu sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita dengan apa yang kita lakukan sebuah kesalahan. Yang dididik adalah untuk bagaimana kita bisa mendapatkan nasihat dengan hati yang ikhlas, menerima nasihat dengan hati yang ikhlas, menerima masukan dengan hati yang ikhlas, menerima teguran dengan hati yang ikhlas. Kalau orang ketika ditegur dia marah-marah, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau bekerja gara-gara dia minder itu termasuk sombong. Minder itu bagian dari sombong, saudara sekalian. Loh, kok bisa begitu? Karena dia tidak mau kelihatan kelemahannya. Karena dia tidak mau kelihatan kekurangannya, maka dia minder. Wah, ojo aku mau dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang kurang rendah hati. Tapi mereka yang rendah hati, maka dia berani mencoba. Kalau aku salah, tolong dikandani. Nah begitu saudara sekalian. Amin. Paham? Demikian pula dengan hamba Tuhan harusnya punya mental semacam itu. Dia berani untuk mendapatkan masukan dari orang lain. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, tidak pernah melakukan kesalahan, sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Tetapi ketika orang dia berani berbuat dan harus ada menanggung resikonya, maka sesungguhnya dia sedang belajar untuk menerima nasihat. Amin. Amin. Masih ingat saudaraku, dinasihati itu dilecehkan atau tidak? Dinasihati artinya dia dimuliakan. Dinasihati bukan dibully. Dinasihati bukan direndahkan, dinasihati bukan dilecehkan. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dinasihati pasangannya sebenarnya saudara bukan dilecehkan, tetapi sesungguhnya saudara sedang dibuli. Saya berusaha untuk merendahkan hati saya ketika istri saya menegur saya, supaya saya tidak marah-marah, tetapi saya harus melihat bahwa oh iya, aku banyak salahnya. Kan begitu saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Demikian pula hamba Tuhan, tidak ada yang sempurna, tetapi yang adalah mereka yang harus belajar untuk rendah hati. Sebaik-baiknya pekerjaan seseorang, tetap saja ada yang tidak puas atau menilai jelek. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara kagum dengan kalau saudara melihat di YouTube gitu ya. Banyak video-video tentang luar biasa kepandaian manusia, benar ya? Ada seseorang yang luar biasa suaranya, Agnes Monica, misalnya begitu. Kelasnya dia kan sudah internasional ya. Suaranya luar biasa, bagus sekali. Tetapi kalau saudara perhatikan, tetap saja ada yang mereka itu menanggapinya atau memberikan apa istilahnya ya? Apresiasinya tidak selalu jempol ke atas, tetapi ada yang jempol ke bawah. Benar tidak, saudaraku? Benar kan? Ada yang like dan ada yang dislike, itu hal yang wajar. Tidak perlu gelisah kalau kita itu dinyatakan apa dari ini. Tidak perlu saya pusingkan itu sebagai sebuah kegelisahan atau satu yang membuat saya sedih hati. Tidak perlu, karena semua manusia pasti akan mengalami itu. Sebaik-baiknya manusia di mata orang lain kemungkinan besar dia akan bisa jadi
ada yang like dan ada yang dislike. Saya itu kagum dengan para drummer anak-anak muda sekarang yang luar biasa. Ada Eka Sumantri, ada Reva Setia. Itu kalau saudara melihat di YouTube itu luar biasa sekali, terampil sekali. Tetapi ternyata saja tidak selalu ada yang like, ada yang dislike juga. Dan apakah mereka menjadi gelisah? Saya yakin tidak. Adalah hal yang wajar ketika kita dinyatakan tidak baik. Setuju? Saya tidak akan bisa melarang saudara kekerasan saya, saudara. Hei, dilarang kekerasan saya, bisakah begitu? Tidak bisa. Tetapi yang ada adalah inilah saudaraku, tolong kasihlah. Untuk itu. Biasanya berita negatif itu antena kita tinggi-tinggi ya, langsung maklum gitu. Daripada berita yang baik. Berita baik itu hal yang wajar. Memang biasanya orang bekerja, ketika kita bekerja dengan baik itu nggak ada yang memuji, wajar, sudah ngomong gitu ya. Tetapi begitu salah sedikit aja, yang baik tadi hilang saudara. Yang kelihatan adalah jeleknya. Tetapi kita anak Tuhan, orang Kristen dididik tidak demikian. Lihat orang lain itu dengan proporsional yang baik juga. Kalau ada yang salah, baiklah kita melihat bahwa dia juga punya kebaikannya. Amin. Begitu. Saya tidak bisa melarang saudara untuk menilai diri saya, tetapi sesungguhnya ketika saudara memberikan penilaian, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pelayanan baik itu dalam mengajar di atas mimbar ataupun pelayanan di bawah mimbar, tentu saja ada yang dipuaskan, tetapi ternyata ada yang tidak dipuaskan. Ada yang merasa senang, tetapi ternyata juga ada yang merasa kurang senang. Ada yang merasa puas, ada yang merasa nyaman, ada yang merasa wah ini cocok, tetapi ternyata juga ada yang merasa belum cocok. Itu adalah manusiawi. Ya, saya tidak tahu saudara menilai saya tentang nilai manusia. Cara menilai manusia entah itu boleh dengan cara apapun saudaraku ya. Ada nilai 100. Saya yakin yang di belakang tidak bisa melihat. Ada 0 sampai 100. Ya. Saya tidak tahu saudara akan menilai saya dari firman Tuhan tadi loh, yang saudara sudah baca tadi ya. Ya. Tidak pemarah lah, mungkin cakap mengajar lah, tidak sombong lah dan lain sebagainya, kan begitu ya. Menjadi kepala rumah tangga yang baik lah, menjadi seorang suami yang baik dan lain sebagainya ya. Nilainya mungkin saudara ada di 40 gitu ya. Ada saudara sudah mengatakan wah menurutku padahal itu sudah 80 ya. Nilai-nilai ini bagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya yakin ada yang angkat jempol, ada yang jempolnya dulu. Itu hal yang sangat wajar sekali. Saya tidak berbicara masalah tentang sesat dan tidak sesat ya. Dalam hal ini temanya bukan itu saudaraku ya. Pengajaran saya berusaha untuk selalu benar dan tidak ada yang sesat. Dan saudara ketika saudara menyebutkan saudara tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini, maka saya yakin saudara semuanya itu setuju bahwa pengajaran pekerjaan Tuhan tempat ini adalah benar adanya. Amin. Saudara merasa bahwa tidak ada yang kesesatan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di hari ini. Dalam hal pengajaran. Tetapi di luar masalah itu, tentang keterampilan, tentang pemerhatian, itulah sesuatu yang sifatnya kita memang terbuka. Kita ingin kita memberikan satu sama lain, saling memperhatikan, saling memberikan masukan. Ya, saudara menilai saya 60 misalkan. Kalau saya dinilai 90, tentu saja saya terima kasih. Dinilai 80, saya juga terima kasih. Dinilai 60, saya juga terima kasih. Ketika saya dinilai jelek, saudaraku katakanlah 60, sesungguhnya potensi saya untuk melakukan kebaikan itu jauh lebih banyak
dibandingkan nilainya 90. Dinilai 90 bahaya, karena saya akan merasa aman-aman saja. Aku sampai, puji gue sampai, berarti aku aman. Begitu sudah. Dan itu berbahaya. Berbeda ketika saya dinilai 60, maka saya akan menjadi perhatian, nilaiku ternyata 60. Dan kesempatan aku untuk melakukan hal yang lebih baik itu banyak sekali, masih ada rentang 40 ini saudaraku. Apalagi dinilai 40, maka rentang saya untuk bekerja semakin banyak sekali. Paham sampai di sini? Maka ketika saudara dirasani tidak baik, bersyukurlah. Karena sesungguhnya berarti kita masih punya rentang perbaikan yang banyak sekali. Amin? Amin? Setuju? Salam tangguh. Salam tangguh. Orang yang punya salam tangguh, dia tidak akan menangis ketika dirasani jelek, tetapi hatinya akan bersyukur. Terima kasih. Dan ketika dia dinilai baik, dia tidak akan jadi sombong. Dia tidak akan merasa, aku sebenarnya harus aman. Tidak, tetapi dia harus tetap sadar diri. Terima kasih engkau menilai aku baik, tetapi aku tetap harus bisa tetap berkembang di dalam melayani. Kan begitu saudara. Nah, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus, ternyata label hamba Tuhan bukan hanya kepada kita manusia yang berdosa ini, tetapi juga kepada Yesus Kristus. Dia adalah hamba Tuhan. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, sampai sejauh ini kira-kira sudah 15 atau 20 menit saya berbicara. Saudara menerimanya itu mudah, gamblang, atau sulit dipahami? Padahal aku ngantuk ini, kesel. Lalu dengan apa itu? Puji Tuhan. Memang saya berharap saudara paham 100%. Tetapi kalau toh ternyata cuma dari 20%, nggak apa-apa, silakan bawa pulang itu. Sedangkan ini aku mau ojo sombong, aku udah sadar diri atau rendah hati. Ya wes lah, aku silakan bawa pulang. Amin. Tetapi apalagi kalau saudara ternyata 100% paham ya. Yesaya pasal 52 13, demikian firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ini Yesus. Yang dimaksud hamba ini Yesus. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Lanjut. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengaturkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tertulis jauh tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ini nubuatan Yesaya tentang adanya Mesias yang adalah hamba Tuhan yang akan berhasil mengemban tugasnya dan dia akan ditinggikan. Namun demikian, saudara boleh bersaksikan Yesus sebagai hamba Tuhan ketika dia menjadi Mesias, dia bekerja sebagai manusia sampai dia akhirnya mati. Saudara terkasih dalam Yesus, saat itu yang menilai bahwa Yesus berhasil itu tidak ada, saudaraku. Ketika Yesus mati, maka gitu. Apa yang mengatakan, wah, dia berhasil menjadi Mesias? Begitu? Nggak ada. Dirasani jelek, iya. Dirasani kalah, iya. Dirasani salah, iya. Tetapi Yesus, sekalipun orang lain tidak paham tentang keberhasilannya, dia puas, dia mau. Ada satu orang
yang menyentuh perasaannya, yang mati bersama dengannya disalib. Ya Yesus, mungkin kalau saya dramatisir kata-katanya, ya Yesus sambil menoleh melihat Yesus yang disalib. Ya Yesus, ingatlah akan aku kalau Engkau datang sebagai raja. Kira-kira sudah masuk belum? Drama saya belum. Tak ada ini. Seorang yang disalib bersama dengan Yesus, orang lain menghina Yesus, tetapi dia melihat bahwa sesungguhnya ini orang istimewa. Ya Yesus, ingatlah akan aku jika Engkau datang sebagai raja. Aku pikir pun dengan nangis sama lagu ini. Berarti kurang. Tak ada yang mereka di sore. Saat itu hati Yesus macelas. Saudara pernah merasakan hati rasanya dingin sekali macelas itu? Pun ada padanya. Kapan itu dinamai? Dedek apa mas? Mas itu dia tuh tante ini loh. Jadi Yesus merasa nyaman sekali. Hari ini juga aku berkata kepadamu, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Orang lain melihat dia gagal, orang lain melihat dia gagal, dia salah, dia pecundang, dia tidak berhasil. Tetapi ada satu orang yang melihat bahwa Yesus berhasil. Puji Tuhan. Terima kasih atas dukungan saudara di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya tubuh Kristus dengan segala keterbatasan. Terima kasih saudara mengarahkan kepada saya, saudara menilai saya demi kebaikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan terima kasih kalau saudara sudah bisa melihat bahwa ada 1 poin, 2 poin yang melihat. Terima kasih Pak Dhani, terima kasih. Atau mungkin ada yang merasakan bahwa Pak Dhani yang masih banyak kekurangannya. Coba kalau sudah bisa melengkapi, tolong melengkapilah apa yang masih kurang di dalam diri saya. Kiranya menjadi berkat. Kita akan bersama menikmati tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan saudara kami berdiri dan beri musik untuk bisa mempersiapkan diri. Kepada para pelayan perjamuan kudus, saya persilakan maju mempersiapkan diri juga. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau adalah teladan hamba Tuhan. Engkau adalah teladan bagi umat manusia. Ketika Engkau bekerja sebagai hamba Allah, sebagai Mesias, Engkau berhasil Tuhan. Sekalipun banyak mereka yang melecehkan, sekalipun banyak mereka yang mencibir, sekalipun banyak mereka yang tidak faham dan mereka melukai hati-Mu Tuhan, tetapi Engkau tetap berjalan menuju salib. Engkau tetap melangkah sekalipun berat langkah-Mu, tetapi Engkau tetap menuju puncak Golgota. Kami bersyukur Tuhan ketika orang lain tidak bisa melihat kebaikan-Mu dan keberhasilan-Mu, Engkau anugerahkan kepada kami kasih karunia untuk kami bisa memahami bahwa sesungguhnya Engkaulah Mesias itu.
Engkaulah sesungguhnya hamba Allah yang berhasil menyelamatkan kami, berhasil mengampuni dosa kami. Dan hari ini kami akan memperingatinya sengsara dan matimu sebagai Mesias. Mari Bapa, persiapkan diri kami untuk kami bisa layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami naikkan secara pribadi yang demikian. Saudara terkasih Tuhan Yesus, untuk menuntun iman saudara sekalian, silakan saudara menjawab, ya saya percaya untuk setiap tuntunan iman yang saya sampaikan. Demikian, saudara terkasih Tuhan Yesus, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang menyelamatkan kita? Ya, saya percaya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, apakah saudara percaya bahwa darah Kristus yang dicurahkan itu menyucikan kita dari segala dosa dan salah kita? Ya, saya percaya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, apakah saudara percaya bahwa roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Haleluya. Marilah kita menyatukan hati kita dan kita datang pada Tuhan untuk memohon berkat atas roti dan anggur ini. Bapa di surga, berkatilah atas roti dan anggur yang sudah disediakan ini. Berkat rahmat Bapa di surga dan Roh Kudus turun atas roti dan anggur ini, sehingga setiap kali kami yang menikmatinya, maka ada persatuan tubuh dan darah Tuhan beserta dengan tubuh dan darah kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari saudara, sekarang kita arahkan hati kita kepada hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Bapa di surga, ya Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang kepadamu memohon berkat-Mu atas para pelayan perjamuan kudus, supaya mereka disucikan dan dilayakkan melaksanakan tugasnya. Turunlah berkat rahmat Bapa di surga dan Roh Kudus atas setiap hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Haleluya, hidupnya dikuduskan dan disucikan dan dilayakkan melayani perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah sakramenkan semua peralatan perjamuan kudus ini, maka kami siap untuk melaksanakannya dan menikmatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan, dan kami akan terima roti dan anggur perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya persilakan kembali berdiri dan kita akan segera melaksanakan menikmati roti dan anggur perjamuan kudus ini. Haleluya. Kita pegang dengan tangan kanan kita roti yang sudah diberkati ini, dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai kita menghormati dan mengagungkan tubuh Tuhan. Haleluya. Kita akan segera menikmatinya. Apa yang telah kuterima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang sudah diberkati ini akan mempersatukan kita dengan tubuh Tuhan? Mari kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, dengan tangan kanan kita memegang cawan yang berisi anggur yang sudah diberkati ini, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita, dan kita segera menikmatinya. Dan sesudah Dia makan,
Dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah anggur yang sudah diberkati ini akan mempersatukan kita dengan darah Kristus? Mari kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa, ada satu orang yang dia tahu akan ceritamu dan dia paham bahwa Engkau adalah Raja. Seseorang yang disalib bersama Engkau. Dia berkata, ya Yesus, ingatlah akan aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Dan Engkau menjawab, hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya Tuhan, inilah kami orang yang percaya kepada-Mu. Karena kasih karunia, kami memiliki iman bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Raja. Ya bersyukur Tuhan, maka hidup kami aman di tangan Tuhan. Hari ini, sekarang, seterusnya, sampai pada kekalan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur atas berkat perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarga saudara tidak bisa hadir hari ini, kami peringatkan supaya saudara mengambilkan roti dan anggur bersama suci yang sudah disiapkan, yaitu yang sudah diplastikin. Jangan sampai lupa. Tuhan supaya kita mendapatkan berkat iman semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan seperti saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Amin. Tuhan, waktunya kita lagi persembahan yang bertugas mempersilahkan satu pujian buat Tuhan menetapkan.
segala sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau bisa berdiri, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman sesungguhnya. Bersama anak Tuhan di seluruh bumi dan segala zaman, kita nyatakan kesaksian yang hidup dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Sehingga apa yang menjadi kerinduannya di hadapan Tuhan itu boleh terjadi semuanya untuk
Tuhan juga mengetahui segala keperluannya, kebutuhannya itu sudah diserahkan kepada Tuhan melalui doa-doanya. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini ya Bapak. Bapak, kami ingat juga untuk cucu kami Indira, kadang-kadang mengalami drop ya Tuhan. Suatu saat ingin sekali ibadah, tetapi kemudian drop itu dirasakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan juga menguatkan imannya, Tuhan memberikan kekuatan untuk jiwanya, hatinya, pikirannya, Bapak, untuk sembuh semuanya itu Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang memelihara dan keluarga kami dari sekeluarga untuk sabar dan sabar untuk memelihara anak Indira ini Bapak. Kami percaya seluruh keluarga PAB tidak ada yang tersandung ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih keluarga PAB senantiasa menolong kami melalui doa-doanya untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada saatnya kami akan mundur dari tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami boleh sampai di rumah dengan selamat yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa di dalam surga. Kami naikkan ibadah syukur kami dan kami akhiri gerakan pada saat ini hanya dalam satu nama Tuhan Juru Selamat kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapa di dalam surga, turunkan berkat-Mu atas kami karena kami sangat membutuhkannya. Turunkan berkat-Mu Tuhan, berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah kepada kami. Juga kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang mulai saat pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Immanuel Tuhan serta kita.